Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa Pancasila merupakan asas tunggal negara dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI yang dikenal juga sebagai Dokuritsu Chupi Chosakai. Pembentukan BPUPKI merupakan bentuk pemenuhan janji Jepang yang akan memerdekakan Indonesia. Karena Jepang pada waktu itu mengalami kekalahan di Perang Pasifik pada tahun 1945. Menyadari kekalahan sudah di depan mata, Jepang berusaha menarik simpati masyarakat Indonesia dengan cara menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945 oleh Dainippon, yaitu sebutan bagi pemerintahan Jepang, sekaligus dibentuknya panitia BPUPKI dengan 49 anggota, yang terdiri dari 2 perwakilan perempuan, 7 perwakilan Jepang, dan 60 anggota laki-laki yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widodiningrat. Selama proses menjalankan tugasnya, panitia BPUPKI melakukan 2 sidang resmi, yaitu sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 di Gedung Chosain Jakarta yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Tujuan dari sidang pertama adalah untuk membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia, sekaligus membentuk panitia kecil dengan tujuan merumuskan dan menyusun undang-undang dasar. Di hari pertama sidang, pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia. Dan di hari ketiga sidang, yaitu pada tanggal 31 Mei, Dr. Supomo menyampaikan usulannya tentang pembentukan dasar negara Indonesia. Sedangkan usulan dari Insinyur Soekarno dan beberapa panitia sidang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berpendapat bahwa dasar negara yang dimaksud adalah filosofische Grondslag atau berdasarkan filsafat, fundamen, dan pikiran sedalam-dalamnya untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Selain perumusan dasar negara, dalam sidang pertama dibentuk juga Panitia 8 di bawah pimpinan Soekarno, yang memiliki tugas menampung dan mengidentifikasi rumusan dasar negara. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 8 berubah nama menjadi Panitia 9, karena adanya perubahan keanggotaan. Akhirnya, Panitia 9 menghasilkan rumusan pembukaan UUD yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Setelah Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta, Panitia BPUPKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, wilayah dan kewarganegaraan, dan susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme. Hari pertama sidang, yaitu tanggal 10 Juli, Panitia BPUPKI menyepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Kesepakatan tersebut dicapai secara voting. Dan pada sidang kedua hari selanjutnya, yaitu tanggal 11 Juli, Panitia BPUPKI menyepakati bahwa wilayah negara Indonesia merupakan wilayah Hindia Belanda sebelumnya, ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua, Timur Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Hingga pada hari terakhir sidang kedua, Panitia BPUPKI menyepakati rancangan Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh Panitia Perancang Undang-Undang. Setelah sidang kedua selesai, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dianggap bubar dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Terdiri dari 21 orang yang mewakili dari berbagai pulau di Indonesia. Selain 21 orang tersebut, terdapat juga 6 anggota tambahan, yaitu Soekarno sebagai Ketua PPKI dengan wakilnya Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo menjadi penasihat khusus. Setelah PPKI terbentuk, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selang 1 hari setelahnya, yaitu tanggal 18 Agustus, PPKI mengadakan sidang dengan tujuan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar dan peralihannya, dan juga Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di sidang ini pula ditetapkannya Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia yang pertama. Dan pada akhirnya, tanggal 22 Agustus tahun 1945, PPKI secara resmi dibubarkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas untuk membantu presiden. Dengan menjaga dan menerapkan Pancasila, kita menghargai perjuangan para pendiri bangsa dan membangun Indonesia sesuai cita-cita kita semua.